Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ardiati Kumala, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 2024 Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan mengenai modul ajar kelas 7 materi teks berita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Apakah pagi hari ini ada yang tidak masuk? Baik, akan Ibu presensi terlebih dahulu ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang masih ingat kemarin kita belajar mengenai apa? Ya, betul. Kita belajar mengenai teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Adakah yang masih ingat? Betul. Teks prosedur adalah teks yang berisi tata cara atau urutan-urutan untuk melakukan sesuatu. Untuk pertemuan pagi hari ini, kita akan belajar mengenai teks berita. Tujuan pembelajaran pada pagi ini adalah peserta didik secara berkelompok mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalam berita yang bertemakan sentra wisata dan sentra ekonomi yang ada di Yogyakarta yang dibaca dan dipirsa berdasarkan unsur-unsurnya dengan tepat. Apakah salah satu dari kalian ada yang pernah berkunjung ke tempat wisata dan sentra ekonomi yang berada di Yogyakarta seperti Candi Borobudur, Parangtritis, Malioboro, maupun sentra kulit yang berada di daerah Manding, kemudian juga ada sentra gerabah yang berada di daerah Kasongan. Ada yang bisa menggambarkan bagaimana suasana yang ada di Malioboro? Betul sekali, suasana yang ada di Malioboro sungguh sangat menyenangkan karena banyak pedagang yang menjual souvenir dan pernak-pernik yang bisa dibeli untuk dijadikan oleh-oleh. Kemudian ada juga banyak penjual makanan tradisional khas Jogja seperti gudeg maupun makanan-makanan camilan khas Yogyakarta seperti bakpia, ada juga dodol, kemudian ada juga geplak. Apa saja sih unsur-unsur yang ada di dalam teks berita? Unsur-unsur yang ada di dalam teks berita sendiri memuat adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa kalian sudah mendengar berita pada hari ini? Kemudian berita apa yang sudah kalian dengarkan? Apakah kalian pernah mengunjungi tempat wisata yang ada di Yogyakarta? Jikalau sudah pernah, tempat wisata apakah itu? Apa sajakah sentra ekonomi yang terdapat di wilayah Yogyakarta? Baik, untuk pembelajaran selanjutnya, kalian bisa menyaksikan PowerPoint mengenai materi teks berita. Apa sih teks berita itu? Teks berita adalah teks yang memuat mengenai informasi yang terjadi pada saat itu dan secara nyata. Silakan berkelompok menurut pembagian kelompok yang sudah Ibu bagi ya. Instruksi pengerjaan LKPD akan Ibu sampaikan terbagi menjadi 3. Ada 6 kelompok, ada 2 kelompok mahir, 2 kelompok sedang, dengan 2 kelompok tidak mahir. Ada 6 kelompok yang dibagi berdasarkan nama-nama tempat pariwisata yang ada di Yogyakarta. Yang pertama, kelompok Parangtritis, yang kedua, kelompok Malioboro, yang ketiga, kelompok Borobudur, yang keempat, kelompok Gunung Merapi, yang kelima, ada kelompok Tebing Breksi. Baik, jikalau sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing, kalian dapat mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan berdasarkan teks berita yang sudah dibagi. Kelompok mahir akan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dari berita yang berjudul daya tarik
sentra kerajinan gerabah Kasongan yang tembus pasar internasional. Untuk kelompok yang kurang mahir, akan mengidentifikasi unsur-unsur berita pada judul berita wisata Gamplong sebagai wisata Hollywood dan sentra tenun Yogyakarta. Kelompok parangtritis untuk mempresentasikan mengenai teks berita yang berjudul Jalan Wijilan sebagai sentra gudeg khas Yogyakarta. Silakan untuk dipresentasikan di depan kelas. Ayo teman-teman yang lain, silakan untuk disimak ya teman yang sedang berpresentasi. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai kelompok parangtritis yang mempresentasikan Jalan Wijilan sebagai sentra gudeg Yogyakarta? Baik, jika tidak ada pertanyaan, apakah ada masukan untuk kelompok parangtritis? Baik, jika tidak ada, maka ibu yang akan memberikan masukan ya. Masukan untuk kali ini, kalian harus lebih percaya diri dalam memaparkan presentasi di depan kelas sehingga dapat didengarkan oleh semua teman-teman yang menyaksikan. Jika tidak ada yang bertanya dan memberikan saran, maka kita apresiasi teman-teman yang sudah mempresentasikan presentasi untuk hari ini secara bagus. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini? Baik, jika tidak ada materi yang ingin ditanyakan, maka ibu akan memberikan penguatan materi mengenai. Kemudian sekarang ibu akan memberikan penguatan materi mengenai apa sih ciri-ciri teks berita itu. Teks berita mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. Yang kedua, bersifat aktual dan faktual, menyampaikan informasi yang sedang terjadi. Kemudian, teks berita juga memiliki ciri-ciri, yaitu teks berita harus bersifat objektif. Kemudian, apa sih macam-macam teks berita? Teks berita terdiri dari 4 macam, yaitu teks berita cetak, teks berita digital, teks berita audio, kemudian juga ada teks berita audio visual. Untuk unsur-unsur teks berita harus memuat adiksi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, ibu akan menutup pertemuan kita pada siang hari ini mengenai teks berita. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, ibu akan menyampaikan untuk materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai materi tes deskripsi. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Maka akan ibu tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.